a ball. Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran morfologi tumbuhan. Nah, hari ini kita akan berkenalan dengan tumbuhan yang ada di halaman belakang rumah saya sendiri. Di sini kami biasanya menyebutnya dengan jambu bol, tapi di pelosok lain dia dikenal sebagai jambu dersono, jambu merah, atau bahkan jambu kepal. Nah, lain pula penyebutan jambu ini di Inggris. Namanya berubah menjadi Malay apple, sedangkan di Karibia bisa disebut juga dengan Pomeranz hingga Mountain apple di Hawaii. Begitu banyak ya penyebutannya, namun untuk satu rasa khas yang tak terlupakan dari jambu ini yaitu menyegarkan dan enak. Nah teman-teman, di Indonesia sendiri merupakan salah satu negara tropis yang memiliki beragam jenis flora dan fauna. Tercatat ada lebih dari 20.000 spesies flora di Indonesia dan sekitar 40% diantaranya adalah tanaman endemik. Nah, salah satu diantaranya adalah jambu bol ini, merupakan tanaman buah yang tersebar luas di Pulau Sumatera dan Jawa. Baik teman-teman, ikut saya untuk melihat lebih dekat mengenali jambu bol, mulai dari bentuk akar, batang, daun, hingga bunga dan buahnya. Let's go! Tapi tunggu dulu, sebelum kita membahas morfologinya, yuk kita kenalan dulu dengan identitas ilmiah si jambu bol ini. Nah teman-teman, dalam dunia tumbuhan, jambu bol ini mempunyai nama ilmiah Zigizio malescens dan klasifikasinya sebagai berikut. Nah, jadi meskipun terlihat sederhana, jambu bol punya silsilah yang panjang dan menarik. Sekarang, mari kita masuk ke bagian utamanya, yaitu mengenal bagian-bagian tubuhnya lewat morfologi jambu bol. Pohon ini memiliki jenis akar tunggang yang kuat dan dalam. Akar ini berfungsi utama untuk menopang tubuh pohon agar kokoh berdiri, serta menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah. Di sekitar pangkal batangnya, bisa kita lihat adanya akar lateral kecil yang menjalar ke samping yang menandakan sistem perakarannya luas dan mendalam. Nah, batang dari jambu bol ini merupakan batang berkayu keras serta berwarna coklat keabu-abuan. Nah, jika kita amati lebih dekat, permukaannya akan terlihat kasar dan terdapat sedikit retakan vertikal alami yang merupakan ciri umum pada batang pohon dewasa. Percabangan pada jambu bol ini termasuk tipe percabangan simpodial, yaitu di mana batang utama tumbuh terbatas dan akan diikuti oleh cabang samping yang dominan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai morfologi daun dari jambu bol. Nah, daun dari tanaman jambu bol ini merupakan daun tunggal yang tersusun secara berhadapan. Artinya ialah daun tunggal yang tumbuh berpasangan pada setiap ruas batang dengan setiap pasangan daun saling berlawanan satu sama lain. Bisa kita lihat di gambar dengan panah merah yang sudah saya tunjukkan, dari satu ruas batang itu terdapat daun tunggal yang saling berpasangan satu sama lain. Selanjutnya, bentuk dari daun ini yaitu memanjang, besar, dan menjorong dengan permukaan yang licin dan tepi daun yang rata. Bisa kita lihat dari panah yang sudah saya berikan. Daun ini juga memiliki pertulangan menyirip dengan pangkal dan ujung yang meruncing, serta daging daunnya yang tipis seperti kertas dan berwarna hijau segar yang mencerminkan ciri khas tumbuhan tropis. Selanjutnya kita akan membahas mengenai morfologi bunga dari tanaman jambu bol ini. Nah teman-teman, bunga pada tanaman jambu bol memiliki bentuk majemuk malai yang berarti perbungaan yang bercabang banyak, serta memiliki tipe bunga hermafrodit yang berarti memiliki alat kelamin jantan dan betina dalam satu bunganya. Nah, tipe bunganya yaitu cauliflori yang artinya bunganya tumbuh langsung dari batang atau cabang besar. Seperti bisa dilihat pada gambar, bunganya tumbuh langsung dari cabang atau batang pohon tanaman jambu bol ini. Pada satu bunganya akan terdapat 180 hingga 200 benang sari yang panjang dan halus, yang merupakan bagian paling mencolok dari bunga ini. Selanjutnya warna bunganya merah marun terang karena adanya pigmen antosianin pada mahkota dan benang sarinya. Merupakan bunga actinomorph dan pada tanaman jambu bol di Indonesia pada bulan Mei hingga Juni ialah waktu berbunga tanaman ini. Nah, ayo teman-teman kita bahas lebih lanjut mengenai morfologi bunga dari tanaman jambu bol ini. Nah,
pada gambar yang dengan panah warna hijau muda menunjukkan adanya kelopak pada jambu bol ini yang berjumlah 4 sepal atau 4 daun kelopak dan tidak berlekatan. Nah, kelopak pada bunga jambu bol ini tidak akan rontok bahkan hingga menjadi buah. Nah, selanjutnya pada gambar terdapat 4 panah berwarna ungu tua yang menunjukkan itu bagian dari mahkota bunga jambu bol yang terdiri dari 4 petala atau daun mahkota yang tidak berlekatan. Nah, mahkota bunga ini akan rontok setelah bunga mengalami mekar sempurna. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai alat kelamin yang ada pada bunga jambu bol ini. Nah, teman-teman, bunga jambu bol tadi sudah dijelaskan bahwa termasuk ke dalam bunga hermafrodit yang berarti memiliki 2 jenis alat kelamin, yaitu betina dan jantan pada satu bunganya. Alat kelamin jantan pada bunga disebut dengan benang sari. Pada bunga jambu bol, benang sari memiliki panjang hingga mencapai 3,5 cm serta berwarna keunguan, dan letak benang sari ini umumnya mengelilingi putik. Sedangkan alat kelamin betina pada bunga disebut dengan putik. Nah, pada bunga jambu bol, putik akan terletak di tengah dengan panjang mencapai 4,5 cm. Nah guys, untuk reproduksi dari tanaman jambu bol ini mereka melalui bunga. Nah, karena bunga jambu bol termasuk bunga hermafrodit, ia bisa melakukan penyerbukan sendiri di mana ketika serbuk sari dari benang sari jatuh langsung ke kepala putik dalam bunga yang sama. Namun, penyerbukan juga dapat terjadi karena angin atau serangga yang membantu untuk memindahkan serbuk sari ke bunga lain. Nah, proses ini disebut dengan penyerbukan silang. Hasil dari penyerbukan tadi, putik akan membawa serbuk sari menuju bakal buah, lalu terjadilah pembuahan. Dari sinilah akan tumbuh buah jambu bol yang manis dan segar, serta lengkap dengan biji di dalamnya. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai morfologi buah jambu bol ini. Nah, buah jambu bol memiliki bentuk yang agak lonjong atau oval, memiliki kulit luarnya yang halus, mengkilap, serta berwarna merah tua jika sudah matang. Dagingnya tebal, putih, juga berair. Ketika sudah matang, buah jambu bol ini memiliki rasa yang segar, manis, serta lembut. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai morfologi bijinya. Nah, biji dari jambu bol ini berukuran besar, keras dan kasar, berwarna coklat, serta memiliki fungsi untuk perkembangbiakan tanaman baru melalui perkecambahan. Nah, biji dari jambu bol ini yaitu berkeping 2, yang berarti memiliki 2 daun lembaga. Saat biji berkecambah, daun lembaga tersebut akan keluar dari kulit biji dan menjadi daun pertama tanaman. Dari proses inilah, jambu bol dapat tumbuh menjadi pohon yang subur dan tinggi dan menghasilkan buah yang lebat dan segar di belakang rumah saya. Baiklah, sekian dari video kali ini. Semoga informasi yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih.